Set. Range. Raising sword. Raising off. Henshin! Set. Kemarin pada hype sama King Ouja, tapi setelah nonton episode Gits kali ini tetap seru-seru aja menurut Anda ya. Episode minggu depan sih yang ditunggu ini, karena bakalan ada debut dari Gits Boost Mark Su. Sebelumnya, mari kita bahas dulu episode ini secara lengkap seperti biasa ya. Episode pengawal nih, sebelum debut super form dari Gits minggu depan. First impression dari King Ouja juga udah Ana upload baru aja kemarin banget. Jadi bisa kalian simak juga ya. Jadi langsung aja kita bakalan bahas Kamen Rider Gits episode 25. Dan video bahas-bahas ini diupload tanggal 7 Maret 2023 ya. Sebelum bahas, bagian opening dibuat berbeda lagi di sini, di mana banyak diperlihatkan bagian Yamato-nya. Dan setiap pemeran utama sekarang scene-nya itu bareng sama supporter mereka masing-masing, kayak Aceng sama Zin, Keiwa sama Kekera. Lucu aja di sini ya, si Keiwa senyumnya kayak agak terpaksa, dan sama patung kodok, dan Neon sama kertas, Pak. Ini juga minor banget, tapi Ana suka sama color grading di bagian awal ya. Pas episodenya ini udah mulai, kayak bukan nonton serial gitu ya, tapi lagi kayak nonton VC Next gitu rasanya ya. Oh ya, full versionnya dari Traslas juga kayaknya udah pada ini ya, teman-temannya udah pada denger ya. Emang keren lagunya, Kodakumi mantep banget ya. Jadi Yamato Grand Prix babak pertama dimulai. Setelah hancurnya Jama Garden, para kubu Yamato di sini punya tempat bernaung baru. Dari tempatnya kayaknya kalian para Toku fans juga udah pada familiar ya. Ini tempat lumayan sering muncul di game, terus di Drive juga ada. Dan yang paling Ana inget tentu pas Lupin Ranger sama Pato Ranger, di mana si Kairi dan kawan-kawan itu ngebuka identitas mereka masing-masing. Ingatlah pasti bagian itu ya. Jadi Bapak Archimedel juga masih ada. Tidak ada dendam sama Beroba setelah kejadian kemarin ya. Udah adem ayam aja sekarang. Tapi terlihat si Bapak di sini masih berusaha menyelamatkan beberapa bibit Yamato yang tersisa ya, beberapa Yamato yang masih dikembangkan yang tersisa di situ. Ini mungkin menjawab kenapa Yamato itu masih bisa muncul di episode kemarin, karena yang nggak hancur semuanya, masih ada yang tersisa dan hidup. Simpelnya sih kayak gitu ya. Jadi peserta Yamato Grand Prix kali ini tuh ada Yamato Tendang Kaleng ya, si Saboten Knight Yamato, terus ada Bishop Yamato, sama ada si Rook Yamato. Ini Rook Yamatonya masih si Shirowe nggak ya? Jadi ada 2 Yamato Rider juga, dan satu lagi itu adalah si Azuma Michinaga yang sudah dianggap setengah Yamato. Setiap pesertanya diberikan bel masing-masing oleh si Beroba. Ini sebagai penanda sekaligus selaras juga nih sama tema gamenya. Kan namanya gamenya itu Kaminari Festival ya, petir ya. Dimana di cerita mitos, si Oni atau setannya ya itu mengenakan bel. Dan jika ada orang yang tanpa takut dan mengambil dan juga membunyikan bel tersebut, orangnya itu bakalan bisa mendapatkan keberuntungan dan keinginannya itu dapat terkabul. Katanya sih gitu yang dijelaskan sama si Om di awal episode ini ya. Nah, rule-nya itu simple banget ya buat Yamato Grand Prix ini. Ya, lu ngerusuh aja udah gitu ya. Tapi ada beberapa klarifikasi poinnya di sini ya. Jadi ngebunuh orang atau manusia itu dapat 1000 poin. Ini kejam banget memang ya. Terus juga ada ngancurin properti atau rumah itu dapat 500 poin dan yang lainnya. Ada poin yang paling gede di sini, yaitu mengalahkan Kamen Rider bisa dapat sampai 10.000 poin ya. Jadi 10 kali ngebunuh manusia itu nilainya ya kalau bisa mengalahkan Kamen Rider. Nggak beradab dan tidak berperi kemanusiaan memang ya ini beberapa objektifnya ya. Peserta dengan poin tertinggi berhak ngelawan Niram sebagai last boss dan bisa menjadi Jamashin. Jadi bukan Dezashin namanya kalau Yamato Grand Prix ya, adalah Jamashin. Soal ini Ana pernah ngomong kemarin. Jadi lu sebagai Yamato kalau mau ngerusuh ya sebenarnya ya ngerusuh aja gitu ya. Ngelawan Niram dan ngerebut drivernya, Vision Driver ya juga silahkan. Seurgensi apa emang cerita Gits ini sampai harus bikin kompetisi lagi untuk jadi saingannya si Desire Grand Prix? Berhubung ini baru awal, tentu Anda juga ya masih bertanya-tanya ya. Jadi ya coba kita ikutin dulu lah flow-nya gimana si Yamato Grand Prix ini. Takutnya ya jadi meaningless aja ini Yamato Grand Prix ini tuh sampai akhir ya. Jadi kayak cuman diada-adain doang gitu. Jadi Toru, temannya Azuma juga di sini muncul kembali setelah kita mempertanyakan bagaimana dia itu hidup kembali di bahasan sebelumnya. Ternyata benar kalau dia itu adalah Yamato Tendang Kaleng, aka Yamato Saboten Knight.
Nah, sebelum munculin wujud Jamatonya, pas dia menghampiri si Azuma, kalau kalian dengerin dengan seksama ada suara bel. Klinting gitu. Dari situ juga mestinya kalian udah nangkep ya. Wah, ini fix sih, ini Yamato gitu ya. Jadi di recap lagi aja tadi peserta JGP siapa aja, dan yang diberikan bel itu sama Beroba itu siapa aja. Ini sih ngeri teman-teman ya. Kalau bagian Shirowe kan kita diperlihatkan dengan apa ya, para Yamato yang bisa meniru mimik wajah bahkan keseluruhan tampilan manusia. Tapi dari cara berbicara itu masih terbata-bata layaknya monster gitu ya, kayak masih A, B, C gitu ya. Nah, sekarang Yamatonya itu punya memori dari orang yang sudah mati tersebut. Jadi asal-usulnya gimana, kenapa bisa kayak gini ya, mestinya kalian udah bisa jawab ya teman-teman ya. Karena ya itu core ID-nya kan, atau pupuknya teman-teman ya, dasar pupuknya itu dari mungkin si badan si Toru ya. Jadi ya bisa kayak gini ya, sampai kecerdasannya juga di sini bisa teman-teman dapat. Anda nyebutnya di sini Yamato Toru aja ya. Jadi si Yamato Toru ini tuh sampai punya semua memori bersama Azuma. Nah, dari sini juga kita jadi diperlihatkan dengan masa lalu Azuma bersama Toru. Dimana di kayaknya itu masa-masa SMA ya, masih pakai seragam sebelum jadi kuli ini ya. Toru sama Azuma ini emang agak berandal juga ya. Udah suka main hajar sejak main SMA, makanya ngejawab juga kenapa Azuma ini main seruduk mulu ini ya si Bafa ya. Yamato ini meniru bentuk manusianya itu begitu sempurna banget. Sampai bekas luka Toru aja itu ada di tangannya, itu ada di si Yamato yang meniru bentuk si Toru ini. Kita nggak tahu kepribadian sebenarnya Toru itu gimana pas zaman dia itu masih hidup. Sekarang si Yamato Toru itu begitu gencar manas-manasin Azuma buat ngancurin semua Kamen Rider. Yuk kita hancurin deh itu para Kamen Rider kan, selalu dipanas-panasin aja ya. Padahal Azumanya kayak lagi kalem aja gitu. Jadi naluri Yamato itu emang sudah pasti menghancurkan manusia dan Kamen Rider, iya kan? Takutnya jadi bercampur atau menutupi kepribadian asli orangnya ketika masih hidup. Jadi kayak gini teman-teman ya, Toru tuh punya ingatan atau memori nih ya selama dia hidup atau bersama si Azuma. Dan juga di sini ada naluri Yamatonya. Nah, si Yamato yang meniru Toru ini dengan nalurinya yang emang udah meneror atau menghancurkan manusia dan Kamen Rider, nutupin kepribadian aslinya. Ngerti kan maksudnya ya? Lihatlah si Shirowe, pemadam kebakaran loh. Jiwa sosial untuk nolong orang tuh tinggi tapi jadi kayak gitu kan. Sama kayak Toru ya, dan mumpung Azuma juga tujuannya seperti itu ya, dia selalu ngebacot seperti itu, selaras juga. Ya udah panas-panasin aja ya. Ya ngerti lah ya poin-poin yang Anda jelasin di sini pastinya. Diadakannya Yamato Grand Prix bisa juga jadi dasaran perkembangan Yamato yang memang sudah sangat pesat. Seperti yang Anda jelaskan tadi. Karena udah punya otak, bisa dibilang, jadi beberapa rule dan tujuan Beroba ini tuh tersampaikan dengan baik. Kan si Beroba sampai ngejelasin poin-poinnya gini-gini. Kalau lu gini nanti dapat poinnya kayak gini gitu. Itu Yamatonya udah ngerti berarti dong ya. Jadi udah bukan sekedar monster yang cuman wewe gitu doang gitu ya, yang kayak zombie nggak berotak gitu ya. Dan diadakannya JGP biar para Yamato ini tuh bertindak lebih kompetitif. Nah, makanya pas pertarungan pertama di episode ini si Keiwa kan terheran-heran, dia nanya, "Perasaan Yamatonya kok jadi lebih kuat?" Nah, mestinya udah menjawab di sini ya. Pertama, karena mereka udah punya kecerdasan mereka ini terus bertingkat terus dan gak bertindak seperti naluri monster pada umumnya. Dan kedua, soal kompetitifnya itu ya, mereka pengen menangin JGP dan menjadi Jamasin. Gak cuman ini aja, tapi sekarang para Yamato Rider khususnya udah bisa pakai race buckle layaknya para rider di DGP. Langsung pakai fever lagi itu ya, 2 Yamato Rider, satu dapat boost dan satu lagi dapat monster. Gila berarti teman-teman ya, rider biasa bisa, GM Rider bisa, Yamato Rider juga bisa pakai race buckle ya. Wah, nyebar semua ya, memang benar-benar ini race buckle bisa dipakai sama semua ya. Ya, menurut Anda sih it's okay bagian ini. Tentu untuk bikin setiap battle-nya itu ya makin variatif dengan mix and match-nya. Dengan race buckle yang ada gitu ya. Bukankah itu gitu yang jadi keunggulannya si Gits ya. Si Neon juga kan di sini ya pakai fever dapatnya zombie. Dan akhirnya kita bisa melihat si Neon dengan apa ya, female rider ya, dengan postur seperti itu pakai zombie form kan. Anda curiga ini tuh ulah Chirami lagi nih ya. Biar Beroba itu bisa dapat 2 race buckle super ini. JGP ini juga seakan-akan jadi ngebalikin nih, dimana di DGP itu para rider melawan para Yamato sebagai orang jahatnya lah bisa dibilang. Sekarang para Yamato melawan para rider yang jadi ancaman mereka. Jadi para ridernya dianggap antagonis lah di kompetisi JGP ini.
Jadi tindakan para rider juga masih sama seperti di episode kemarin ya, walau bukan termasuk kompetisi di GP dan gak mendapatkan reward atau poin sama sekali, mereka itu tetap mau melindungi para manusia yang diserang oleh Yamato ini ya. Jadi itu naluri keadilan sebagai Kamen Rider lah ya. Nah, pas lihat orang lagi gotong royong buat festival besok gitu ya. Terus ada si bocil bawa bunga di awal-awal episode ini. Nggak tahu anak kelewat lagi baper apa gimana, tapi berasa kasihan gitu lihat ya. Terkhusus buat si bocil ini. Makanya pas Yamato-nya beraksi terus diporak-porandakan itu langsung kayak sebel gitu aneh ya. Pas Yamato muncul ada bunyi bel, itu emang vibe-nya juga jadi agak serem ya, kayak beda gitu, kayak Yamato yang muncul di episode-episode sebelumnya ya muncul aja gitu. Kalau sekarang kayak ngeri gitu ya munculnya, apalagi kan lewat terowongan gitu ya. Nah, terus yang kasihan itu yang si bapak lagi naik tangga, tiba-tiba ditampol sampai jatuh. Itu benar-benar ditampol loh. Kalau itu salah jatuh gimana Pak? Walaupun itu cuman bagian dari skrip ya atau syuting ya. Tapi itu beneran dihajar tangganya sampai si bapaknya jatuh, kasihan. Si bocil tadi ternyata mamanya itu lagi sakit ya. Udah bawa bunga buat sekalian ngejenguk, malah dihancurin bunganya. Kesel asli ya. Jadi kita lihat peran dan bantuan si Aceng pemeran utama kita seperti apa untuk permasalahan si bocil ini. Kan ada sesi di mana dia itu ngobrol sama si bocil ini kan. Apakah bakalan jadi sedikit development yang bagus sebelum Aceng itu mendapatkan super formnya? Biasa Anas suka sebel nih lihat bocil-bocil yang jadi center atau tumbal bisa dibilang di serial Kamen Rider. Tapi yang ini ngelihat mukanya tuh aduh, nggak tega gitu ya, berasa kasihan banget, udah pengen nangis Anda juga nontonnya ya. Nah, ada pembicaraan nih yang cukup menarik juga untuk kita bahas antara Aceng dan juga Zin. Zin itu sangat tertarik melihat manusia yang ada di zaman sekarang dan diceritakan di masa depan di tempat dia itu bernaung, apa saja itu bisa dibuat atau didesain sesuka hati di segala aspek. Gak cuman hal-hal yang meliputi tampilan, misalkan, oh gue pengen rambut gue keriting, pengen rambutnya warnanya putih, itu sebenarnya bisa ya, kalau meliputi tampilan visual. Nah kalau misalkan kayak gini nih, kayak seperti kepribadian, lu itu mau seperti apa, terus juga kayak keluarga lu mau kayak gimana, keuangan lu mau kayak gimana, relasi dengan orang-orang itu juga mau kayak gimana, itu semua bisa diatur. Semua udah tercetak dan bisa diwujudkan. Gak perlu usaha. Makanya dibilang sama si Zin kan ya, kehidupan kami itu udah kayak blueprint ya, udah tercetak semuanya di situ ya. Jadi agak serem ya, emang tapi ya seperti itu gitu yang dijelaskan ya. Makanya kita sebagai manusia dan segala keterbatasan kita yang hidup di zaman sekarang, kadang juga kan membutuhkan bantuan gitu dari orang lain sebagai makhluk sosial. Tentu ya jadi lebih kerasa hidup gitu sebagai manusia. Keren amat ya kata-kata Ana ya. Ya jadi nggak heran gitu orang-orang freak dari masa depan ini tuh begitu terhibur lihat DGP di zaman ini gitu ya, dengan berbagai macam emosi naik turunnya ya. Khususnya Chirami ya yang emang bener-bener suka drama-dramaan gitu. Chirami juga kayaknya sih salah satu orang dari masa depan ini ya. Makanya nggak heran dia itu kayak terhibur banget gitu lihat drama-dramaan, apalagi pas zaman Dezasin saling tuduh-tuduhan dan segala macam. By the way ngomongin Dezasin jadi terlupakan ini ya. Padahal si Neon udah disudutkan itu ya. Udah ngilang dulu sementara, ya udahlah nggak apa-apa, kita fokus dulu ya ke permasalahan yang ada di sini. Gak cuman sampai situ bahasannya. Ini Anda jadi mikir dan bikin spekulasi. Apa soal ini bisa nyambung ke Dewi Pencipta? Kemarin Anda pernah bahas juga pas live, Dewi kok bisa jadi peliharaannya di GP. Jangan-jangan Dewi ini juga suatu makhluk yang dibuat sama para manusia masa depan ini, sama para makhluk masa depan ini. Jadi ada di bawah kuasa orang-orang di masa depan ini. Ngerti kan maksudnya? Soal bisa dikabulkannya keinginan para player di GP oleh Dewi Pencipta bisa nyambung ke sini loh, ya. Sesuai yang dijelaskan tadi sama si Zin ya. Lu mau kayak apa? Ya terserah lu. Lu misalkan rambut mau keriting, gua mau kaya lah, mau relasi dengan orang seperti ini, loh itu bukannya nyambung dengan permintaan. Nah, kalian dapat nggak poinnya di sini? Itu dia, makanya bisa nyambung juga nih pembahasan ini. Ini kira-kira sih masih gambaran kasar ya, tapi semakin lama kayak semakin terjelaskan nih spekulasi-spekulasi Anda. Jadi kita tunggu aja ya soal ini. Neon bertemu lagi dengan Kyun, tapi tentu ya Neon belum tahu kalau itu Kyun. Dan kalau dari perbincangan mereka yang agak nyindir dan ejek-ejekan ketika udah ketemuan ya tatap muka gini, Kyun juga belum ada niatan untuk membuka identitas kalau dia adalah Kyun, sponsornya Neon ya, yang biasa nulis surat juga.
Tapi udah dikasih clue juga sama si Kyun kan di sini ya. Kalau sifatmu kayak gitu terus, kamu nggak akan bisa menemukan cinta sejati. Atau emang Kyun itu tetap pengen mengawasi Neon terus dari belakang, makanya nggak ada niatan untuk membuka identitas gitu ya. Kan yang penting senyuman atau kebahagiaannya Neon aja ya. Yang sebel ketika Neon ketemu Kyun atau baca surat si Kyun itu lagunya langsung mendadak berubah mellow ya. Kalian ngerasa nggak? Pas udah ketemu Kyun langsung lagunya yang slow-slow kayak begitu ya. Jadi masih ngomongin Neon, percakapan menarik juga terjadi antara papanya Neon, Kosei Kurama, dan juga Niram. Pertama soal kepanikan akan dunia luar yang beberapa itu udah tahu soal eksistensi Yamato ini. Jadi kalau dari 10 orang teman-teman, satu itu tuh udah tahu akan eksistensi si Yamato ini. Jadi ini katanya bisa jadi masalah ya. Jadi tugas Papa Neon selain sebagai apa ya dia ini ya, investor, sponsor juga mungkin iya, kayaknya juga harus bikin pihak-pihak seperti yang kayak berwajib lah, media lah dan semacamnya itu tutup mulut ya. Jadi urusan dengan dunia luar ini tuh ada di tugasnya papanya si Neon, si Kosei Kurama dan juga si Kurama Foundation ya. Salah satu hal yang paling mengejutkan yang dikuak di episode ini adalah soal Neon Kurama yang didapat atau terlahir dari keinginan bapaknya Neon ke Dewi Pencipta. Nah loh, apa mungkin bapaknya ini emang pengen punya anak? Apakah bapaknya ini salah satu orang dari masa depan juga? Apa bahkan jangan-jangan mantan player di GP? Ini sebenarnya baru awal banget sih teman-teman. Tapi Ana juga cukup kaget pertama kali denger nih ya. Kalau di episode mendatang dibahas lagi, mungkin akan coba Ana lebih breakdown ya. Soal dikuaknya fakta ini bisa jadi saga yang menarik untuk keberlangsungan ceritanya Neon sih ya. Jadi nggak cuma soal cinta sejati mulu yang dibahas. Jadi Niram itu mau ambil keputusan untuk riset semuanya dari awal. Ini sama banget ya seperti yang dia omongin di akhir episode 23. Udah kita udahin aja katanya dunia ini ya. Tapi ya ini mengundang kontra dari papanya Neon karena keinginan anaknya ini katanya belum terwujud. Belum jadi Desasin berarti ya. Niram bilang terus kenapa nggak lu aja gitu yang kasih cinta sejati yang dipengenin sama anak lu. Jadi ya sebenarnya tinggal kasih aja gitu. Kenapa papanya Neon nggak bisa? Ini juga bisa jadi pertanyaan teman-teman ya. Bagian ini memang masih agak kayak baru awal banget teman-teman ya. Bukan awal banget juga sih. Kayak masih banyak pertanyaan lah, masih ngambang gitu teman-teman ya. Kan ya, udah pasti papanya Neon, Kosei Kurama dan juga si Kyun juga udah pasti ada relasi gitu ya. Tapi di sini ya kenapa nggak langsung dikasih aja gitu ke si Neon nih cinta sejati lo ya. Yang Anda lihat sih paling deket cinta sejati si Neon ya si Kyun gitu. Dari gimana dia bersikap dan berkata-kata untuk apa ya bisa bilang merespon sifatnya si Neon ini yang masih dalam masa remaja gitu. Pertarungan selanjutnya 2 lawan 2 antara Aceng dan juga Zin melawan Toru Yamato dan juga Azuma. Kalau Toru dengan bentuk Yamato Saboten Knight-nya jelas masih kalah sama Zin. Jadi di sini Zin itu masih imba ya. Tapi terlihat di pertarungan ini Azuma udah mulai bisa mengimbangi si Aceng. Karena dia bisa ngehit Aceng dan menyelesaikan secret mission. Jadi Azuma di sini mendapatkan Grace Buckle baru, yaitu Command Twin Buckle. Objektif secret missionnya juga, ya apa banget lah, serang rider dari dekat katanya. Kayaknya emang udah disengajain deh, biar Buffa dapet Grace Buckle ini. Dan juga kalau kalian nanya, kok Aceng kalah nih sama Buffa? Kan Buffanya juga masih sama aja sebelumnya ya, pakai zombie-zombie aja gitu ya. Ya ini sih ya gimana ya. Agak di nerf dulu biar nanti nge-GG di episode minggu depan di Bus Marksu ya. Jadi jangan tanya kenapa di sini Aceng agak cupu dikit ya. Dan ini dia yang ditunggu, muncul juga Kamen Buffa Command Yamato Form. Bermula pastinya dari racing mode ya, dan cukup unik dan gila juga ini ya gaya bertarung si Buffa dengan form ini ya. Baru awal teman-teman jadi racing di sini itu pedangnya dilempar. Terus gebuk-gebuk pakai tangan kosong. Dan yang gilanya lagi, racing sportnya kan itu harus ada apa ya cara mainnya lah, bisa dibilang kan harus nunggu full dulu barnya kan. Jadi ini belum full untuk bisa cabut race buckle-nya untuk mengakses mode selanjutnya. Si Buffa di sini nyabet diri sendiri dong. Bagian ini asli gokil juga sih ya, walaupun agak terobos-terobos tapi Anda nggak kepikiran battle-nya tuh sampai kayak gini gitu si Buffa ya. Dan baru setelah ini dia itu berubah jadi Command Form Jet Mode ya. Jadi tampilan baru Azuma juga jadi terlihat lebih fresh ya, tampilan human formnya di sini ya, udah pakai jaket kulit warna hitam dan semoga selaras juga sama saga dia yang dapat dinamika lebih menarik.
Nah, terus juga Ana mau ngomongin soal rule Yamato yang diperlihatkan di akhir episode. Jadi katanya Yamato yang memiliki skor terbanyak sampai akhir akan menjadi Jamashin dan dunia idealnya itu akan dikabulkan. Menurut Ana sih ini nggak 100% kayak gini amat ya. Ketika si Yamato itu menjadi Jamashin, ya mereka kan harus mengalahkan si Niram dulu dan ambil Vision Driver-nya. Baru itu ada akses buat berhubungan sama si Dewi Pencipta dan baru keinginannya dikabulkan. Kayaknya sih lebih kayak gitu ya penerapannya ya. Nggak, wah gue menang nih ronde Yamato Grand Prix nih, terus skor gue tertinggi. Ya nggak segampang itu gitu lu jadi Jamashin. Masih ada satu step lagi ya, lu harus ngalahin si Niram dan rebut Vision Driver-nya. Kayaknya sih kayak gitu ya. Nah, iya kan, tetap menarik nih episode kali ini juga. Tetap dibuat naik sebelum episode minggu depan puncaknya ya. Di debut Super Form Kids yaitu Bus Marksu. Nah, siapa nih yang jadi samsaknya? Ana sih ada prediksi kayaknya sih di sini si Yamato Saboten Knight Akashi Toru bakal dikalahin sama si Aceng. Terus nanti direbut belnya dikasih ke si Bocil. Kan si Bocil kan pengen katanya nih, waduh aku pengen lonceng katanya ya. Jadi ya dalam rangka juga dia ingin mamanya itu ya sehat kembali gitu. Mungkin aja di sini si Aceng mendengarkan ya, terus dapat form baru, ngalahin si Toru, udah dikasih ke si Bocil. Nah, kalahnya si Toru ini mungkin aja bisa jadi apa ya teman-teman ya? Si Azuma ini tuh bisa jadi ngamuk gitu ya. Wah, Toru gitu ya, walaupun apa ya, walaupun dia tetap Yamato kan ya tetap apa ya, tetap marah gitu teman-teman ya ngelihat si Toru tuh dihancurkan ya. Jadi ini tuh bisa berlangsung lebih lama lagi ya rivalitas antara si Gits dengan si Bafa, karena si Bafa ini berlanjut kemarahannya ke si Aceng. Mungkin aja teman-teman ya, itu masih kira-kirain Ana aja teman-teman. Jadi ya udah lama juga nggak react ya. Jadi kemungkinan besar episode 26 minggu depan bakal Ana react dulu. Baru kita bahas lengkap kayak biasa ya. Jadi ya kita diskusi dulu aja buat episode kali ini. Udah lama kan gak react, apalagi episodenya juga menurut Ana sih cukup penting ya minggu depan ya. Jadi nggak setiap episode juga kan Ana react gitu. Ana react itu kalau dirasa ada episode penting. Dan Ana rasa episode minggu depan, episode 26 bakalan penting. Dan mungkin bakalan seru ya. Karena ya salah satu highlightnya kita udah tahu ya, yaitu munculnya si Bus Marksu. Oke, pakai insting aja ya. Jadi ya pokoknya diskusi dulu, poin-poin menariknya tetap banyak untuk dibahas. Jadi jangan lupa tonton komentar-komentar dari kalian semua. Teman-teman terima kasih banyak yang sudah menyimak bahasan ini. Masih banyak bahasan dan update seputar Kamen Rider dan Tokusatsu untuk minggu ini. Jadi pastikan stay tune terus di channel Aga Reza. Thank you banget buat teman-teman semua yang selalu udah support. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam guys, bye-bye.